Selamat pagi dan selamat siang atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imran Andrean. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau dan saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari demi hari, walaupun sampai sekarang ini kita masih dilandai pandemi COVID-19 dan entah sampai kapanlah berakhirnya virus corona ini kita tidak tahu, dan kita doakan supaya virus corona ini cepat berakhir dan kita bisa melanjutkan kuliah tidak daring lagi atau kuliah di kampus tercinta kita. Nah, baik, di kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan mata kuliah Komunikasi Budaya. Yaitu dengan materi definisi dan fungsi nilai-nilai budaya. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang materi kelompok 1 kami ini, saya ingin menjelaskan tentang budaya ini menurut pemahaman saya atau dari saya. Oke, budaya itu adalah tradisi yang kita lakukan setiap hari, dan dia memiliki perubahan. Seperti setiap perkembangan di setiap hari itu memiliki perubahan atau pola. Ini menurut pemahaman saya. Budaya itu adalah tradisi dan perubahan di tempat kita masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang definisi dan fungsi nilai-nilai budaya. Nah, di sini berbicara tentang nilai-nilai. Tentunya pasti setiap kehidupan kita tuh memiliki nilai-nilai. Tidak tentunya budaya juga. Seperti saya sendiri, pasti nilai-nilai saya ini memiliki seperti ada nilai buruk dan nilai sebagainya. Langsung saja kita masuk yang poin ke A, yaitu definisi nilai-nilai budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang. Budaya ini adalah suatu cara hidup yang berkembang. Bukan berarti berkembang itu hanya untuk pertumbuhan aja, tapi budaya juga harus memiliki perkembangan. Contohnya seperti zaman dahulu, kalau di dalam adat nikah itu pasti tradisinya itu seperti zaman dahulu tuh seperti apa ya, seperti tidak pakai kendaraan atau tidak pakai mobil dan sepeda motor, dan mengikuti perjamanan perubahan. Pastinya di zaman sekarang ini harus memiliki perkembangan. Di zaman dulunya kalau ada adat nikahnya kan untuk mengantarkan ke rumah laki-laki pasti jalan kaki atau pakai sepeda dan becak. Kalau zaman sekarang ini bisa jadi pakai mobil dan sepeda motor, dan itulah menurut saya namanya perkembangan, dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Tentunya berbicara budaya ini pasti memiliki sistem dari yang agama, politik, bangunan, dan karya seni. Oke, kita masuk poin yang selanjutnya, yang poin yang ke B, yaitu fungsi-fungsi nilai budaya.
mendorong perilaku setiap orang yang terbangun di dalam kebudayaan. Nantinya akan menjelaskan kebiasaan merasakan yang sering dilakukan dengan adanya nilai-nilai budaya di sebuah masyarakat. Inilah yang nanti akan motivasi masyarakat untuk mencapai target. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pastinya kita memiliki target, dan itu bisa dibilang dengan budaya atau yang saya maksud tadi tradisi, seperti target yang ingin kita capai di 1 bulan ini. Contohnya pemasukan kita di bulan ini menurun, dan kita harus menargetkan bagaimana supaya pemasukan kita di bulan yang akan datangnya akan naik. Dan intinya kita harus bekerja bergiat-giat lagi. Oke, saya masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke B, persamaan. Maksudnya adalah adanya persamaan dalam memanfaatkan nilai-nilai budaya khususnya di masyarakat, akan senantiasa memberikan bantuan atas dasar kekeluargaan yang didapatkan dari kebiasaan. Di poin yang B ini persamaan. Tentunya setiap kita manusia ini pasti memiliki persamaan. Seperti saya, Imron, pasti di daerah-daerah yang lain atau di berbagai macam yang di kota yang lain, pasti wajah saya ini memiliki persamaan. Dan menurut kata orang, wajah kita persamaan yang kemiripan dengan kita ini ada 7, yaitu 7 orang persamaan yang mirip dengan wajah kita. Oke, selanjutnya poin yang ke C, sebagai identitas. Budaya adalah identitas yang menunjukkan peradaban suatu masyarakat atau sebuah negara. Identitas yang dimaksud ini biasanya menjadi pembeda dengan bangsa atau kelompok masyarakat lain. Berbicara identitas, tentunya kita semua pasti memiliki identitas, yaitu KTP. Dan budaya juga harus memiliki identitas supaya biar bisa diingat negara-negara yang lain atau diingat kota-kota yang lain. Oke, kita masuk poin yang selanjutnya, sebagai batas, yaitu poin yang gede. Budaya menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok atau bangsa lain. Adanya budaya inilah yang membuat sebuah negara menjadi unik. Nah, tentunya budaya ini pasti memiliki batas-batas. Contohnya di budaya kampung saya budayanya seperti gini-gini, dan budaya di kampung sebelah lagi budayanya seperti ini. Tentunya akan menimbulkan keunikan berbagai setiap daerah. Seperti kalau di Pekanbaru kan, kalau makanan khasnya itu seperti minas atau mie nasi goreng, dan itu adalah makanan yang unik di Pekanbaru. Dan menurut saya seperti itulah berbagai keunikan dan berbagai tradisi. Oke, kita masuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang E, sebagai media komunikasi. Dalam budaya terdapat unsur bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang merupakan sarana komunikasi bagi manusia. Ini jugalah yang menjadi fungsi dari budaya, yakni sebagai media komunikasi. Budaya yang terdiri atas berbagai bentuk bisa juga menjadi media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu melalui produk budaya tersebut, seperti melalui budaya tari, musik, dan lain sebagainya. Gunanya sebagai media komunikasi ini adalah biar budaya-budaya yang unik dari tempat kita ini biar bisa dilihat orang yang dari berbagai macam wilayah atau berbagai macam negara dan di kota-kota sana. Dan tujuannya
harus menggunakan media komunikasi biar budaya kita itu bisa tersampaikan. Tidak mungkin kita ingin mengunikkan budaya kita ini harus kita pergi Jakarta dulu atau pergi ke Medan dan sebagainya. Tentunya prosesnya akan memakan waktu lama, dan guna media komunikasi inilah yang akan menginformasikan budaya kita ini. Dan sudah habis penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menjelaskan definisi fungsi nilai-nilai budaya ini, saya mohon dimaafkan. Mungkin banyak kesalahan yang saya sampaikan atau yang kurang mengerti saya sampaikan, saya mohon dimaklumi. Sekian dari saya, dan saya akhiri. Selamat siang.